Nah, pada episode perdana saat ini, kita akan membawakan suatu tema yang sangat fenomenal dan yang sangat lagi panas-panasnya di media sosial, yaitu tema Kabu Aja Dulu. Mungkin sahabat Araniri TV belum masih asing atau enggak, saya jelasin sedikit tentang fenomena Kabu Aja Dulu ini. Nah, jadi fenomena Kabu Aja Dulu ini telah muncul di akhir bulan Desember 2024. Yang mana banyaknya anak muda di Indonesia itu pada berbondong-bondong untuk kabur dari Indonesia, yaitu ke luar negeri, entah apa. Nah, untuk masalahnya banyak sekali yang memicu, yaitu faktor sosial, terus faktor politik, ekonomi, dan sebagainya. Tapi untuk membahas tema saat ini, kita nggak sendirian sahabat Aranir TV. Kita bersama narasumber kita yang sangat spesial dan wow amazing sekali. Langsung aja kita sambut Ibu. Karena kita masih agak grogi-grogi gitu. Nah, sahabat Aranir TV, mungkin kalau misalnya kita nggak kenal kan maka nggak sayang ya. Jadi kita bisa kenalan dulu nih. Ibu silakan perkenalkan diri sama sahabat Aranir TV. Harus perkenalan diri dulu ya. Oke, nama Ibu Zikra Yanti ya. Biasa dipanggil sih Bu Zikra. Cuman ada juga yang manggil Bu Zik ya. Oke, sehari-harinya tuh bertugas sebagai dosen di Fakultas Adat dan Humaniora pada jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Kayaknya ada relate ya sama dakwah sama jurusan komunikasi ya, karena kita sama-sama ada informasi sih. Iya. Mungkin itu aja. Sejauh ini kayaknya nggak perlu lah ya kasih tahu umur. Iya, bagus gitu. Nah, jadi saat ini kita membahas tentang fenomena Kabu Aja Dulu ini ya kan. Banyak banget kan fenomena Kabu Aja Dulu ini lagi digandrungi. Lagi dibicarakan tuh sama orang-orang yang menggunakan media sosial. Nah, kayak seperti generasi Z, milenial, sampai generasi lainnya pun membicarakan hal ini. Nah, menurut pandangan Ibu nih sebagai dosen Fakultas Adat dan Humaniora kan, nah terkait dengan munculnya fenomena ini, Kabu Aja Dulu. Mungkin sebenarnya ya kita harus lihat dulu fenomena itu kenapa muncul ya. Kalau Ibu sendiri ya melihat ya, ini kan lagi sangat trending di kalangan anak muda. Ada kekhawatiran sepertinya, ada protes yang dilakukan secara tidak langsung ya dengan konsep Kabur Aja Dulu yang melihat mungkin situasi negara yang banyak mungkin anak muda kita masyarakat juga kecewa ya dengan segala bentuk kebijakan yang kemudian ditambah lagi mungkin sulitnya lapangan pekerjaan sehingga mungkin generasi muda menjadi apatis. Kayaknya kalau di negara ini kita bakalan kesulitan, kita bakalan kesusahan ya dengan lapangan pekerjaan yang susah mungkin ya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat kalau di Aceh sendiri kan lapangan pekerjaan sangat susah sekali. Kemudian melihat ya yang kita tonton di media sehari-hari ya, bagaimana perubahan politik sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Jadi mungkin menambah kekhawatiran anak muda ya, sehingga muncul tanda-tanda Kabur Aja Dulu karena yang mungkin protes terhadap kebijakan negara, keadaan negara yang bikin anak muda tuh kayaknya memang udah kita kabur aja dulu. Merasa dirugiin ya. Iya, mungkin bisa jadi ya. Kalau itu sih lebih melihat itu lebih ke protes. Ya, protes secara tidak langsung ya. Kayak ngancem lah istilahnya itu. Itu depends ya. Kalau Ibu sendiri itu tidak lihat mengancam, tapi ini lebih ke kekecewaan sebenarnya. Ya, kekecewaan dan kekhawatiran yang di sini juga mau ngapain dengan kondisi seperti sekarang ini, ya udah gitu. Jadi kabur aja dulu. Kalau misalnya emang kita bisa maju di negara orang, kenapa enggak ya Bu ya? Kalau sukses. Karena pada dasarnya semua orang itu kan ingin memperbaiki hidup, menciptakan hidup yang lebih baik dari segi finansial, pengakuan, terlepas dari pekerjaan apa ya. Dalam Islam sendiri selama itu halal ya, nggak masalah kita mau kerja dari apa aja kan selama halal dan bukan pekerjaan haram. Ya itu kan sangat apa ya? Kalau misalnya dari saya pribadi ya, itu Kabu Aja Dulu ini lebih kayak
ya udahlah kan sukses itu banyak jalannya. Mungkin kita ke luar negeri itu salah satu jalan sukses kita. Terus dilihat dari banyak-banyaknya berita-berita tentang politik, ekonomi segala macam, kan kita sebagai anak muda kayak, aduh kalau misalnya di sini nanti maju kayak gimana ya? Lebih tepatnya apatis kali. Iya betul kayak gitu. Nah ibu kan kayak gini, berarti pergi ke luar negeri atau kabur aja dulu itu bisa menjadi sebuah solusi, atau itu hanya pelatihan aja, karena anak muda sekarang ini pasti sering banget lari dari masalah dulu. Lari dari kenyataan. Oh, Lari dari dosen, lari dari tugas. Nah, mungkin kayak mereka merasa kayaknya ini adalah sebuah solusi, tapi bisa jadi itu adalah hal-hal yang bukan solusi ternyata. Karena seperti yang kita tahu kan di luar negeri itu beda banget sama di sini. Kultur shocknya, segala macam budayanya. Jadi menurut ibu pribadi nih, apakah kabur aja dulu itu menjadi sebuah solusi untuk kita? Kita ngomong jujur ya, ini kita ngomong secara manusia ya, manusia yang untuk penghidupan lebih baik ya, manusia yang ingin menghasilkan sesuatu lebih baik secara finansial. Kalau ibu sih melihat wajar-wajar saja ya kalau kita mau kabur aja dulu. Toh ketika kita kabur aja dulu ya, kita dapat pekerjaan yang lumayan layak, kita gak usah bilang sektor yang hebat-hebat dulu ya, seperti banyak yang orang lakukan. Finansial kita bagus ya, dengan kita pergi ya memperoleh finansial yang bagus, kita juga bisa mengembangkan diri ya kan, kemudian membantu keluarga. Kan dasarnya orang nih gini loh, ketika kita setelah menuntut ilmu, kalau kita juga nggak tahu mau ngapain di sini, otomatis ya wajar orang mencari kehidupan yang lebih layak. Kalau itu tidak melihat itu hal yang salah, karena setiap orang ya, setiap manusia ingin memperbaiki hidupnya. Ya mungkin dengan cara kabur aja dulu, terlepas dari persoalan misalnya kayak aku bilang tadi, kan susah bu, di luar itu gak seperti yang kita bayangkan. Iya. Tapi kalau kita ngobrol nih ya dengan teman-teman, kebetulan sih juga banyak kenal teman-teman yang yang udah duluan kabur tanpa tagar ini ya. Mereka fine, hidup mereka baik, walaupun bekerja di sektor kasar kayak perkebunan ya, tapi upah yang maksimal ya, upahnya bagus dibandingkan dengan di Indonesia. Kemudian di sana yang mereka ceritakan misalnya kayak di Australia, mereka tidak melihat itu dibeda-bedakan misalnya karena apakah mereka bekerja di kebun, apakah mereka buruh, apakah mereka buruh, jadi semuanya itu diakui. Kemudian mendapat perlindungan yang sama juga dengan warga lokal, karena perlindungan terhadap pekerja itu ditangani dengan serius. Nah, jadi memang tidak ada maksudnya tidak ada yang salah ya kalau kita memilih kabur aja dulu. Apalagi ini kemarin tuh ada teman juga yang ke Europe ya, dia bekerja di sektor yang lebih baik lah ya, dengan kemampuan dia general AI, tahu ya? Oke, tahu general ya, kayak konten moderator, sosmed, habis itu ya kita ngomong-ngomong mesin AI ya. Jadi dia kerjanya itu kalau menurut ibu ya, itu kan skill banget ya, skill banget ya. Dia keterima di luar dengan posisi yang lumayan ya, walaupun menjadi staff ya general AI gitu. Jadi di sana juga dia bercerita ya, mau orang lokal mau kita warga internasional di perusahaan juga diperlakukan sama ya, memiliki hak yang sama ya, yang penting kewajibannya dijalankan. Dan dari segi gaji juga fantastis. Iya betul. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak dapat segitu ya, wajar-wajar. Ya betul ya. Kan tuh kalau dikasih kesempatan kerja ke luar negeri pergi nggak? Pergi lah. Karena kita ya, UMR di sini beda, terus kan mata uangnya juga beda-beda kan ibu. Ya cuman harus dipahami bukan berarti orang yang kabur aja dulu tuh nggak cinta dengan negaranya. Nah ini yang harus digarisbawahi. Mungkin kita punya kekecewaan, mungkin ini adalah bentuk protes anak muda, tapi bukan berarti mereka tidak cinta. Mereka pergi itu kan atas dasar ingin memberikan penghidupan yang lebih baik pada diri, pada diri dan keluarga. Yang menolong siapa? Warga Indonesia juga. Itu dia. Berarti untuk kita bilang itu adalah sebuah solusi itu masih relatif tergantung dari pribadinya sendiri. Iya, tapi kalau dengan keadaan negara yang sekarang, mungkin ya, kemudian dengan susahnya lapangan pekerjaan, ya itu adalah solusi. Banget ibu ya. Ya kita lihat berita-berita sekarang aja, kalau misalnya di TikTok kita scroll dikit udah keluar berita korupsi, scroll dikit ekonominya lagi, terus scroll dikit gini-gini, aduh itu emang bener-bener
kita sebagai orang, apalagi semester akhir udah mulai mencari pekerjaan, kan pasti udah mikir kayak aduh kayak gimana ya, gimana. Terus kita mendaftar di sini pada bilang banyak orang dalam lah, terus kayak dipelngin, waduh ya. Jadi yang nggak ada orang dalam kayak gimana ya kayak gitu. Tapi kan gue kalau misalnya banyak anak muda tuh yang kabur aja dulu gitu. Berarti kita bisa kekurangan SDM kan. Nah, kita belum melihat dari sisi pemerintahnya itu mencegah hal itu kan. Nah, mungkin kayak gimana ya Bu? Caranya biar kayak pemerintah tuh bisa melihat hal ini. Karena seperti yang kita tahu, banyak pemerintah tuh yang masih acuh aja dengan hal ini. Kalau misalnya kita biarin terus, berarti kan orang-orang yang kayak tadi Ibu bilang teman Ibu ada di generative AI, kan itu adalah suatu skill yang kalau bisa digunakan di Indonesia, mungkin Indonesia bisa menjadikan hal-hal yang lebih maju lagi di bagian AI itu. Tapi Indonesia kehilangan satu orang itu, ya. Nah itu kalau untuk pemerintah mungkin agak susah bahasa ya, sulit kayak gitu ya. Sebenarnya nggak sulit Tengku. Sebenarnya ini kalau kita lihat ya, apa sih yang harus dilakukan pemerintah dari munculnya tagar kabur aja dulu, itu adalah ya salah satu cara untuk pemerintah tuh refleksi diri. Paham nggak? Oh ini kenapa nih anak muda kita, kenapa nih warga kita udah berbondong-bondong ya menggaungkan tagar kabur aja dulu. Ya pemerintah harusnya mencari solusi. Misalnya salah satunya membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar sehingga apa? Yang kabur, yang mau pergi itu akhirnya bukan kabur, misalnya paham ya? Yang mau pergi ke luar negeri itu bukan karena tagar kabur, gitu. Dan banyak juga akhirnya orang-orang yang berkualitas seperti yang Tengku bilang kan memilih untuk tinggal karena apa? Ada solusi gitu. Kemudian yang kedua yang jadi persoalan kalau Ibu solusi kedua tuh pemerintah menanggapi isu kabur aja dulu pun jangan ikut latah, jangan ikut marah, jangan ikut tantrum, ya, jangan ikut mengeluarkan statement yang makin memancing masyarakat kita semakin mau benar-benar kabur aja dulu. Nah, kan itu kan bentuk kritikan ya, harusnya ditangani dengan kepala dingin. Oh, dicari solusi. Kalau perlu dijembatani kan pada dasarnya orang pergi kerja ke luar negeri itu kan bukan hanya sekarang. Ya, generasi milenial boomer udah duluan ya. Cuman ini semakin heboh, semakin parah keinginan orang karena kondisi negara. Nah, harusnya pemerintah mencari solusi ya, ada win-win solution ya di negara kita menambah lapangan pekerjaan atau membuka jaringan-jaringan kerja di luar negeri dan mengirimkan juga ke anak-anak muda kita ya yang kira-kira negara mana tuh yang bakalan bisa apa diajak kerjasama untuk lapangan pekerjaan itu gak ada yang salah ya. Berarti emang pemerintah ini nggak boleh egois lah istilahnya, ya harus tetap kayak melihat hal ini sebagai kritikan dari masyarakat ini. Karena masyarakat itu melihat sebuah kebijakan, melihat sebuah keadaan negara itu kan protes itu dilakukan berarti ada orang yang tidak puas. Nah harusnya pemerintah memikirkan caranya bagaimana. Oh kalau masalah ternyata di lapangan pekerjaan berarti solusinya kita cari apa kerja nambah pekerjaan di dalam negeri atau kita cari koordinasi dengan negara apa yang kita bisa solusikan tenaga-tenaga kita itu harusnya jangan malah memanas-manasi jatuhnya kan nggak dewasa. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Betul sekali ya saudara Oke, tapi kita gini Bu, kan ini kabur aja dulu kan terkenalnya di media sosial TikTok kan. Nah ini banyak banget yang kontra banget dari konten itu tuh, karena ada yang bilang katanya orang-orang di situ pada pada kayak ngelihatnya tuh yang enak-enaknya aja segala macam. Padahal kan mau dimanapun, walaupun kita ngerantau ke luar kota aja itu emang susah juga, apalagi ke luar negeri ya kulturnya beda dan segala macam beda. Wah, gak terasa ya ini benar-benar episode pertama yang sangat menarik sekali. Emang gak salah pilih, bisa aja Tengku. Oke, sahabat Kanan TV mungkin itu adalah penutup sekaligus terakhir pembicaraan kita. Kita bisa kasih ke narasumber kita terkait closing statement tentang kabur aja dulu. Mungkin closing statement dari Ibu ya, tidak ada yang salah kalau kita mau pergi lebih jauh ya untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Ya kan, dan pada pemerintah mungkin hal-hal tagar-tagar seperti ini menjadi sebuah ingatan ya,
ingatan yang harus diperhatikan ya, agar apa, baik anak-anak kita yang berkualitas atau masyarakat kita yang tidak memiliki pekerjaan, mungkin dicari solusinya, ditambah lapangan pekerjaan, dicarilah solusinya. Karena dan yang paling penting agar yang pemerintah itu jangan terlalu baper ya, menanggapi hal-hal seperti ini. Oh, kalau ada kritikan, duduk renungkan apa yang harus dilakukan agar dicari solusinya supaya masyarakat yang protes atau anak muda yang protes ya tidak semakin panas. Nah, kepada anak muda ya, kabur aja dulu, seperti yang kamu bilang itu juga tidak semudah itu ya. Seperti yang terlihat mungkin di sosial media enak, di negara orang belum tentu, karena kita sering ya, kita pikir oh karena gajinya banyak, ternyata enak, enggak juga. Oleh karena itu mengasah skill ya, kemudian jangan terlalu cepat mendengar apa yang dibilang oleh sosial media juga itu penting. Tapi apapun itu silahkan pergi kemanapun ya untuk pengembangan karir, mencari penghidupan yang lebih layak. Paling penting jangan lupa sama negara sendiri. Betul sekali. Wah, terima kasih ya Bu. Wah, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi sahabat Radio TV, kalau mau kabur aja boleh, tapi ingat jangan lupa pulang. Seenak-enaknya kita di negara orang, lebih enak di negara sendiri. Betul ya? Oke.